Business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam CEO Reference. Kali ini kita akan membahas artikel atau interview dari Harvard Business Review bulan September tahun 2008 yang berjudul Cisco Sees the Future. Cisco adalah perusahaan internet networking dan communication, peralatan internet networking dan communication yang terbesar di dunia. Dan CEO dari Cisco, John Chambers, tentu mempunyai peranan yang luar biasa yang membuat Cisco bisa sampai dengan saat ini bisa menjadi market leaders dalam equipment untuk internet networking dan communications. Nah, di Indonesia Cisco juga mempunyai representatif Cisco Systems Indonesia, dan hari ini kita akan berbincang tentang pandangan Cisco, baik pandangan dari CEO-nya maupun CEO dari headquarters-nya maupun CEO dari Indonesia ini tentang market trend dan apa yang kita hadapi di depan. Karena John Chambers sebagai CEO dari Cisco Systems di Amerika dikenal sebagai orang yang pintar melihat market trend dan melihat masa depan, bukan sebagai peramal, tetapi beliau bisa melihat dari tanda-tanda di market, dan beliau bisa melihat arah kemana market menuju dan kemudian bisa melakukan antisipasinya. Hari ini kita akan berbincang dengan CEO Systems Indonesia, Pak Irfan Setiaputra. Selamat datang Pak Irfan. Terima kasih. Thank you for being here untuk discuss dengan kita. Pak, kita lihat bahwa Harvard Business Review sampai menginterview CEO dari Cisco, yaitu John Chambers. Tentunya John Chambers dianggap seseorang yang luar biasa, Pak. Sebenarnya berapa besar peranan John Chambers dalam kemajuan Cisco? Apakah kita bisa bilang Cisco seperti sekarang ini, ya sebagian besar atau faktor terbesarnya karena John Chambers? What do you think, Pak? Oke, tentu saja peran CEO tidak pernah bisa dihilangkan dari sebuah kemajuan sebuah perusahaan maupun kemunduran sebuah perusahaan. Nah, John Chambers itu sudah hampir 14 tahun di Cisco. Dan prestasi yang ditunjukkan oleh John Chambers nama di Cisco itu menurut saya tidak bisa bilang, atau mungkin market juga akan bilang bahwa itu sangat punya peran besar, John Chambers. Peran dia adalah bukan cuma sebagai leader di internal, tetapi juga bagaimana dia melihat market di depan, dan bagaimana dia menggerakkan perusahaan ini dengan hampir 60.000 pegawai dan revenue hampir mendekati $40 miliar per tahun untuk pertama mengantisipasi market di depan, tetapi juga memenangkan persaingan di hari ini. Jadi ini balancing between the futures and today itu adalah sesuatu yang John Chambers sangat bagus, dan dia adalah salah satu orang motivator yang sangat brilian lah di perusahaan ini dengan misi dan visinya dia. Baik, jadi in other words, kalau Anda bilang kalau Cisco bukan dipimpin oleh John Chambers, kemungkinan besar Cisco bukan Cisco hari ini. Well, salah satu keberhasilan sebuah leadership itu tentu saja menyiapkan suksesornya, dan kalau dia 14 tahun berada di Cisco bukan berarti dia belum punya suksesor untuk menggantikan dia. Belum rela aja. Belum rela. Tapi kalau dari pembicaraan kita yang dengar terakhir hari ini, dia salah satu orang yang sangat excited dengan perkembangan market, dan dia merasa bahwa dia perlu terus berada di sini sambil mempersiapkan terus menerus leader penggantinya dia gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Cisco akan berubah setelah John Chambers, karena ini banyak kolektif decisions di make dengan para eksekutif, dan tentu saja kita tidak pernah bisa menafikan teman-teman yang di lapangan, karena mereka lah yang 100% mendatangkan pendapatan kepada perusahaan ini. Oke, Pak, di masa lalu John Chambers itu dikenal bisa memprediksi perubahan yang akan terjadi di market. Salah satu prediksinya adalah perubahan yang disebabkan oleh internet terhadap voice dan video, jadi dia termasuk orang pertama yang mengatakan VoIP akan menggantikan telepon standar, telepon line gitu ya. VoIP itu Voice over Internet Protocol, akan menggantikan telepon line, dan juga bahwa video itu
satu saat akan go through internet karena bandwidthnya akan makin besar, ya. Jadi video nggak harus pakai keping-keping lagi. Sekarang semua go through internet. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Ya, itu sudah terjadi sekarang. Kita lihat VoIP, walaupun di Indonesia belum terlalu seru, tetapi di market lain VoIP itu sudah mulai mendominasi market. Dan video kita lihat sudah banyak sekali video-video yang kita bisa lihat lewat internet. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Di depan apalagi nih yang paling dilihat oleh Cisco di masa mendatang? Ya, perubahan di market dan teknologi apa yang akan terjadi di masa mendatang? Pak Bayu, saya agak sedikit koreksi. Ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, John Chambers itu bukan mengatakan bahwa VoIP itu menggantikan telepon. Tapi dia mengatakan bahwa voice will be free. Alright. Artinya dia ingin mengatakan pada waktu itu bahwa dengan kemajuan teknologi yang akan muncul di kemudian hari, dengan internet yang berkembang dengan berbasis internet protokol atau IP, dia menyatakan bahwa voice itu suatu saat akan free. Maksudnya dengan free itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi itu diharapkan tidak mengandalkan hidupnya dan pendapatannya 100% dari voice. Karena it will be free. It will be, selain mendekati free, itu akan mendekati pendapatannya akan makin menurun. Dan kita lihat hari ini. Kenapa itu bisa makin free dan pendapatannya makin menurun? Ya, karena infrastruktur untuk membangun voice berbasis IP yang kita sebut sekarang voice over IP itu menjadi sangat murah. Right. Artinya memungkinkan bukan saja para operator itu menjual voice dengan lebih murah, tetapi memungkinkan juga pelanggan menikmati harga atau punya alternatif lain dibandingkan alternatif yang pada waktu itu ada. Ya, waktu itu ada. Ya, berarti memang power of VoIP ini akan mempush the market supaya akan jadi free atau mendekati free itu kan. Sekarang kita lihat, sekarang kita nikmati. Tapi 10 tahun yang lalu itu sebuah statement yang sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Tetapi saya ingin katakan itu adalah salah satu model John dan tim di kita di Cisco untuk melihat apa yang akan terjadi di ke depan. Kita nggak terlalu senang menggunakan istilah memprediksi. Kenapa? Karena ini kan kayak seolah-olah kita meramal. Kita menggunakan istilah yang kita sebut dengan market transitions. Market transition. Kita melihat, atau John melihat bahwa kemudian market ini akan mengarah ke sana berdasarkan data-data faktual yang ada saat ini. Berdasarkan riset yang kita punya, internal maupun eksternal, tetapi juga berdasarkan pembicaraan kita dengan customer. Baik, tapi bukankah memang market transition itu adalah satu prosesnya? Jadi kita sekarang di mana, kemudian kita memprediksikan di depan seperti apa, dan kita sekarang menuju transisinya menuju ke sana. That's it. I mean, sama juga sebenarnya esensinya. Esensinya boleh dibilang sama, tetapi kalau prediksi itu mengesankan seolah-olah bahwa kemudian kita lebih fokus ke memperkirakan masa depan seperti apa. Sementara market transition itu kita boleh dibilang belief berdasarkan data-data hari ini, berdasarkan pembicaraan kita dengan customer, feedback customer, maupun pembintaan customer, bahwa ke depan ini akan seperti apa. Baik, kita masih belum ngomong ke depan seperti apa. Belum. Tapi kita ngomong kembali market transition seperti yang Anda katakan. Apakah definisi market transition ini akan terjadi market transition atau sebenarnya every day terjadi market transitions, anytime terjadi market transitions. Jadi market transition is not special. Karena it happens every day, every time. Oke. Pertanyaannya sekarang itu adalah where are we as a company in anticipating market transitions? Karena disitulah kekuatan kita. Kita hari ini bisa 40 miliar dolar. Tapi kalau kita melihat ke depan dan mendefinisikan market transitions yang berbeda untuk 5 tahun ke depan, kita akan berada pada posisi yang berbeda 5 tahun ke depan. Maksud saya begini. Kita perusahaan teknologi, teknologi apa sih yang akan kira-kira 5 tahun ke depan berdasarkan data hari ini yang akan banyak orang pakai. Teknologi bisa, proses juga bisa, bisnis proses juga bisa, dan juga kemudian macam-macam yang akan terjadi 5 tahun mendatang misalnya. Kalau kita pada track yang berbeda, kita artinya melakukan investment, research and development di track yang berbeda. Dan ketika 5 tahun mendatang track yang kita harapkan itu ternyata berbeda, atau apa yang kita invest itu tidak mengarah ke sana, what's gonna happen? Kita out of the market. Ini yang jadi penting, karena di teknologi, tolong dimengerti bahwa there is some technology development. Teknologi itu bukan ada begitu saja, itu harus di-develop, di-research, dibikin lebih matang. It takes maybe 1-2 tahun.
itu juga membutuhkan 1 tahun lagi untuk kemudian kita as a company atau any company untuk market the teknologi kan, dan membutuhkan beberapa tahun lagi untuk kemudian teknologi tersebut bisa berhasil maupun bisa mendatangkan penghasilan kepada Cisco. Kita di Cisco itu selalu masuk ke satu area teknologi yang kita anggap bisa mendatangkan pendapatan $1 miliar minimal 1 tahun. Harus ya. Kalau kurang $1 miliar tidak menarik ya. Bukan tidak menarik, mungkin biar yang lain aja ngejar gitu loh. So it's a big bet selalu gitu, dan kita nggak mau bet di area yang salah lah. Ya, jadi harus ada certain size of business yang mau dilakukan, yang kecil-kecil less priority lah ya, bukan prioritasnya. Seperti statement John Chambers pada waktu itu yang dia katakan voice over IP. Pada waktu itu teknologi internet tidak memungkinkan voice lewat situ. Tidak memungkinkan. Tapi pada waktu itu dan setelah itu kita mengembangkan teknologi-teknologi yang memungkinkan suara itu bisa lewat internet. Ya. Jadi seperti itu. Ini kita lihat market akan ke sini, kita juga develop teknologi ke arah sana. Dan alhamdulillah kita berhasil. Alhamdulillah kita lewatin masa-masa itu dengan baik, dan alhamdulillah prediksi atau statement dia yang kontroversial 10 tahun yang lalu itu terbukti. Baik. Oke, business leaders dan intellectual business community. Demikian kita segmen pertama kita dengan Pak Irfan Setiaputra dalam kita membahas bagaimana Cisco sees the future, bagaimana Cisco sebuah perusahaan internet networking dan communication equipment yang terbesar di dunia ini melihat the future, karena kita percaya orang yang bisa memimpin perusahaan sebesar ini pasti punya pandangan-pandangan yang baik sekali, yang bisa jadi pertimbangan kita untuk juga menentukan pandangan-pandangan kita ke depan ya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, baik memberikan saran, komentar atau pertanyaan, bisa SMS ke 0896 kali 788 08999999 dan buat satu orang yang terpilih akan mendapatkan stick golf dari Cisco, complimentary dari Cisco. Stick golf putter, bukan satu set. Putter buat Anda main mini golf di kantor Anda. Kita akan masuk ke segmen berikutnya.